Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bersyukur buat hari ini. Renungan firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita sudah sampai di dalam kitab Yeskiel pasal 35, 36, dan 37. Untuk mengawali hari ini kita akan merenungkan di dalam Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantara rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hei anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Amin. Bapak Ibu Saudara, kita melihat tentang Nabi Yeskiel yang diutus Tuhan ketika umat Tuhan ada di dalam pembuangan Babel. Dan kita melihat di sini ketika orang Yehuda dibuang ke Babel, kondisi mereka itu bagaikan tulang-tulang yang kering. Kalau mau jujur, ini merupakan kisah yang horor, yang paling menakutkan, karena firman Tuhan mengatakan Yeskiel diberi penglihatan, dia ada di dalam sebuah lembah, lalu dia melihat bahwa di lembah itu penuh dengan tulang-tulang yang kering. Saudara, firman Tuhan mengatakan, apakah tulang yang kering itu bisa dihidupkan kembali, saudara-saudara? Lalu Yeskiel berkata, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu kalau Bapak Ibu melihat ayat-ayat berikutnya di dalam seluruh pasal ini, maka Nabi Yeskiel disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Bahasa sederhananya, khotbahnya seperti ini. "Hei tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan." Dan kita melihat ketika firman Tuhan disampaikan, saudara-saudara, maka di situ dikatakan tulang-tulang yang kering yang berserakan satu dengan yang lain itu mencari pasangannya masing-masing. Kemudian ada daging, ada urat, ada kulit yang menutupinya. Jadi kita bisa melihat, saudara, ketika firman Tuhan diberitakan, firman Tuhan itu punya kuasa, maka tulang-tulang yang kering tadi bisa dihidupkan kembali. Apalagi kita melihat di ayat yang ke-11, firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang." Ketika mereka di dalam negeri pembuangan, mereka tidak memiliki pengharapan lagi. Mereka tidak ada lagi sukacita, saudara-saudara. Bahkan dikatakan kami sudah hilang lenyap. Tetapi bersyukur Tuhan masih beranugerah mengutus para nabinya. Salah satunya adalah Yeskiel, diutus kepada umat Tuhan yang masih ada di dalam pembuangan. Nah, saudara-saudara, ketika seseorang tidak memiliki pengharapan, tidak memiliki sukacita karena kondisi seolah-olah seperti di dalam pembuangan, maka perlu yang namanya firman Tuhan yang membangkitkan, yang memberi semangat. Mungkin kita seperti tulang yang kering tanpa harapan, saudara-saudara, karena keadaan sekeliling kita, karena kondisi yang kita alami, kita mungkin bagaikan tulang yang kering itu. Tapi bersyukurlah firman Tuhan masih diberitakan sampai hari ini, dan tentunya kuasa firman itu boleh membangkitkan kita dan memberi semangatnya kepada kita. Lalu satu lagi ayat 14 mengatakan, "Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya." Demikianlah firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan yang diberikan, tapi roh Allah juga akan diberikan. Jadi firman dan roh kudus, dua bagian yang sangat penting yang tidak dipisahkan, itu harus ada dalam kehidupan saya dan saudara. Biarlah pada pagi hari ini di antara kita mungkin ada yang merasakan seperti tulang yang kering, tanpa pengharapan, tanpa sukacita, tanpa hal-hal yang membuat kita merasakan damai ke depan, karena kita penuh ketakutan dan kegelisahan dan kekhawatiran, maka firman Tuhan dan rohnya menjadi jaminan yang memberi kekuatan kepada kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.